Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman serta memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan timbulnya potensi bencana alam, terutama terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Menyadari dampak bencana tersebut, maka diperlukan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana. Salah satunya melalui kegiatan pendidikan, guna menumbuhkan kesadaran dan pembudayaan tentang pengurangan risiko bencana. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan, Pemda DIY melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD DIY) pada tahun 2023 telah melakukan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) rintisan di 5 sekolah madrasah di kabupaten kota di DIY. Peresmian 5 sekolah madrasah se-DIY menjadi SPAB rintisan 2023 yang dilaksanakan pada Rabu 14 Juni 2023 di SMK Negeri 6 Yogyakarta yang ditandai dengan pengukuhan tim siaga bencana oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam ke-10. Pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 14 Juni 2023, saya Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai tim siaga bencana pada satuan pendidikan masing-masing. Berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 197/Cap/2023 tanggal 14 Juni 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Adapun 5 sekolah madrasah yang menjadi SPAB rintisan 2023 ini meliputi SMA Bob Kri 1 Yogyakarta, SMK Negeri 6 Yogyakarta, SLB Citra Mulia Mandiri Kalasan Sleman, SMA Negeri 2 Yogyakarta, dan Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak Bantul. Dalam peresmian tersebut juga diserahkan sertifikat SPAB oleh Wakil Gubernur DIY, didampingi Sekda DIY Beni Suharsono. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan sebuah program yang ingin memastikan bahwa elemen satuan pendidikan memahami risiko bencana, terlindung dari dampak buruk bencana, sekaligus menjamin terpenuhinya layanan pendidikan meskipun dalam situasi darurat bencana. Kunci keberhasilan SPAB ada pada antusiasme dan konsistensi elemen satuan pendidikan. Artinya, harus ada kesadaran tinggi yang diwujudkan melalui tindakan nyata, serta bahwa setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat menyentuh aspek manfaat yang lebih baik dari tahun ke tahun.
peresmian Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB dan pengukuhan Tim Siaga Bencana atau TSD tahun 2023 Yogyakarta 14 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Visi penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Tangguh dalam konteks ini berarti mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Kondisi dan visi tadi berarti masyarakat berhak dan wajib untuk diberdayakan, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bahwa dalam penanggulangan bencana ada asas kebersamaan. Penanggulangan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Dalam konteks daerah istimewa Yogyakarta, saya percaya kita semua yang hadir di sini sudah sangat paham mengenai urgensi tangguh bencana yang berkelanjutan dan sudah sangat menyadari tentang nilai penting azas kebersamaan dalam penanggulangan bencana. Sehingga besar harapan saya bahwa 5 SPAB yang diresmikan hari ini beserta tim siaga bencana yang dikukuhkan dapat menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawab dengan penuh kesungguhan. Mari kita semua bekerja sama sesuai dengan koridor kewenangan dan bidang urusan masing-masing dalam menciptakan kondisi di mana masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dapat bersahabat dengan bencana. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Satuan Pendidikan Aman Bencana tahun 2023 saya nyatakan resmi diluncurkan. Institusi pendidikan sangatlah strategis dan potensial untuk dijadikan sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2022, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki indeks risiko 119,56 atau berkategori sedang. Mengingat kondisi demikian, perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana secara komprehensif. Salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat sampai ke tingkat paling bawah untuk dapat memahami, mengenali, menyadari jenis ancaman bencana di sekitarnya, serta mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan meminimalkan risiko ancaman sekecil mungkin. Berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia tahun 2022, daerah istimewa Yogyakarta memiliki indeks risiko 119,56 atau berkategori sedang. Adapun ancaman bencananya banyak, sehingga mengingat kondisi tersebut, perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana secara komprehensif, salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat sampai tingkat paling bawah untuk memahami, mengenali, menyadari tingkat ancaman bencana sekitarnya, serta kemudian mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan menurunkan risiko ancaman sekecil mungkin. Unsur masyarakat yang dapat disebabkan tidak hanya sebatas usia dewasa secara fisik masih memiliki kapasitas lebih, namun sebaiknya pada usia dini sejak pada masa sekolah. Pemahaman dan budaya sadar bencana perlu diberikan pada anak-anak sebagai bekal kehidupan mereka di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang telah menetapkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagai upaya mencegah dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan. Sebanyak 2.906 sekolah dan madrasah di DIY tercatat berada di kawasan rawan bencana. Guna membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah diperlukan adanya pembekalan keterampilan seperti mengenal ancaman bencana, pertolongan pertama pada gawat darurat, menyusun rencana kontingensi, dan mengintegrasikan materi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau materi pembelajaran, serta dilanjutkan dengan di lapangan simulasi bencana guna memahami cara evakuasi yang baik dan benar manakala terjadi bencana. Jadi yang pertama, kenapa kita melakukan SPAB? Wilayah Indonesia, terutama khususnya Yogyakarta, itu memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana. Nah, bencana sendiri itu bisa berdampak pada semua sektor, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain. Kemudian kita, karena dengan kondisi tersebut dan risiko yang tinggi, kita harus memiliki upaya-upaya pencegahannya. Nah, pencegahannya ya apa? Pencegahannya karena ancamannya ada, kita buat semua sektor itu menjadi kuat. Nah, ini adalah penguatan di sektor pendidikan. Jadi dengan adanya risiko, kita pastikan tidak ada kerentanan dan kita memiliki kapasitas sehingga risikonya menjadi kecil. Kira-kira seperti itu. Nah, salah satunya itu melalui sekolah. Nah, kemudian di sekolah kan ada madrasah, kemudian kita sebutnya satuan pendidikan. Kita mulai dari dari dini sampai lanjut, kira-kira begitu. Dan juga yang kita lindungi aset bangsa. Jangan sampai aset bangsa itu nanti tidak kita jaga sehingga bisa mengganggu upaya pemenuhan pembangunan kita. Saya kira SPAB perlu ada di satuan pendidikan karena yang pertama kita pahami bahwa Yogyakarta khususnya dan saya kira banyak sekali sekolah-sekolah yang ada di Indonesia masuk dalam ring ya bencana. Saya kira itu datanya jelas. Dengan SPMA saya kira kita akan bisa memberikan satu penguatan yang luar biasa khususnya terkait dengan kesadaran tentang pentingnya tinggal di daerah bencana. Jadi dengan SPAB ini, kalau dalam bahasa saya ada disharmoni ya, bersama disadar, jadi anak-anak sudah terbiasa tinggal di daerah bencana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira ini juga memberikan satu budaya ya, budaya tanggap bencana itu menjadi bagian dari habituasi anak-anak. Itu yang pertama. Kebetulan saya juga sudah melakukan berbagai riset yang terkait dengan pentingnya membangun sekolah ini benar-benar sadar bahwa bencana itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi secara proaktif, inovatif, dan kreatif oleh sekolah. Itu yang pertama. Jadi saya kira sangat penting dan saya suka sekali dengan program ini. Saya kira ini tidak hanya di Jogja, saya kira di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kebetulan saya juga sudah pernah ke Lombok, ke Aceh dan beberapa sekolah, dan dari hasil riset saya yang terkait dengan pentingnya SPAB ini, tingkat resiliensi untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia masih relatif belum tinggi. Demikian juga tingkat pengetahuan tentang kebencanaan itu juga masih perlu untuk diedukasi dan disosialisasi. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini merupakan sebuah langkah yang sangat progresif yang di tahun 2012 sudah dirintis oleh BNPB. Kementerian Pendidikan kemudian merespon di tahun 2019 dengan mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan yang disambung untuk DIY ini keluarlah kemudian peraturan gubernur di tahun yang sama. Oleh karenanya kemudian SPAB ini perlu untuk terus kita dorong agar sekolah-sekolah memberikan pemahaman internalisasi kepada siswa-siswa betapa pentingnya sekolah ini kemudian aman dari semua bencana, baik itu kemudian bencana alam, bencana sosial, bullying, dan yang lain-lain, kemudian juga bencana-bencana dari berbagai peristiwa-peristiwa yang mungkin sudah bisa kita antisipasi sejak awal. Nah, oleh karena itu, dengan keberadaan SPAB ini, maka sekolah akan menjadi lebih paham, seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan menjadi lebih tahu bagaimana kemudian kita memiliki kesiapsiagaan di dalam penanggulangan bencana. Sisi lain, keberadaan SPAB ini yang menjadi poin paling fundamental, yang paling penting adalah terinternalisasikannya pendidikan, karakter volunteerism, kerelawanan
di dalam seluruh pemangku kepentingan di lembaga pendidikan, khususnya kepada siswa-siswa kita. Sehingga dengan SPAB ini harapan kita tentu bukan hanya sekolah aman dari bencana, tapi juga selalu tumbuh dan berkembangnya jiwa-jiwa kerelawanan untuk kerja kemanusiaan. Pada tahun 2023, BPBD DIY telah melaksanakan program SPAB Rintisan di 5 sekolah madrasah di kabupaten kota di DIY. Satuan pendidikan tersebut telah mengikuti rangkaian kegiatan meliputi workshop, bimbingan teknis penyusunan rencana kontingensi, bimbingan teknis integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, dan simulasi mandiri. Selain itu, masing-masing sekolah juga telah membentuk tim siaga bencana atau TSB sekolah. Puncak kegiatan pembentukan SPAB adalah penetapan SPAB Rintisan menjadi SPAB Pratama melalui pelaksanaan peresmian atau launching SPAB serta pengukuhan tim siaga bencana. Karena 5 sekolah. Nah, ini satu karena kapasitas keuangan juga. Ya, jadi kita tidak selesai dengannya 5. Sebenarnya hampir tadi kita sebut ya 2.900 sekolah itu berada di kawasan bencana. Bisa dibayangkan 5 itu selesai kapan? Nah, untuk itu kita ini hanya untuk menggugah wawasan bahwa sekolah yang tangguh bencana itu seperti apa. Kemudian ketika melaksanakannya bisa menggunakan anggaran mandiri. Bisa juga menggunakan anggaran dari manapun. CSR kita harapkan bisa masuk. Ya, yang ini distimulan melalui anggaran pemerintah, khususnya juga kami didukung juga dengan dorongan dari legislatif bunga DPRD. Terima kasih juga bisa didukung anggaran seperti ini. Langkah selanjutnya untuk yang sekolah yang sekarang dikukuhkan, hendaknya terus meningkatkan kapasitasnya. Ini kan basis dasar. Kemarin misalnya dilatih pertolongan pertama gawat darurat sederhana, besok untuk yang lebih tingkat kompleksitasnya lebih tinggi misalnya begitu. Kemudian beberapa fasilitas yang hanya ini kan terbatas dilengkapi, nah yang lain kira-kira seperti itu. Kemudian untuk sekolah di luar yang menjadi tahun 2023 ini itu bisa menggunakan sumber daya yang lain, kita siap membantu ya. Sebanyak 2.906 sekolah madrasah di DIY tercatat berada di kawasan rawan bencana. Guna membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah, diperlukan adanya pembekalan keterampilan seperti mengenal ancaman bencana, pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD, menyusun rencana kontingensi, serta mengintegrasikan materi pengurangan resiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan, atau materi pelajaran dan gladi lapang atau simulasi bencana, guna memahami cara evakuasi yang baik dan benar manakala terjadi suatu bencana. 5 SPAB yang diresmikan, beserta tim siaga bencana yang dikukuhkan, diharapkan dapat menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Peresmian pembentukan SPAB ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi stakeholders penanggulangan bencana atau unsur pentahelix untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam upaya pengurangan risiko bencana di DIY. Ya, saya kira kalau dari KAK-nya jelas ya bahwa kolaborasi itu sekarang menjadi satu values yang sangat penting untuk memperbaiki pembangunan di Indonesia, apalagi ini terkait dengan persoalan kebencanaan ya. Jadi saya kira ini juga ada dari pemerintah, kemudian dari BPD, kemudian dari privatnya, dari mungkin supporting dana, karena tanpa dana saya kira juga tidak bisa untuk kita bisa menunjukkan satu eksistensi yang kuat sebagai sekolah yang tangguh dan mungkin sekolah yang resilient.
dari berbagai riset juga kami pernah ada riset dengan Jakarta yang terkait dengan bagaimana resiliensi sarana prasarana dari beberapa daerah yang sangat rawan pun masih membutuhkan sentuhan-sentuhan dari berbagai pihak. Saya kira ini kolaborasi harus dikuatkan untuk semua, mungkin departemen juga ya, tidak hanya yang punya uang tapi juga yang punya kesadaran bahwa pengetahuan bencana itu menjadi milik kita bersama. Ya, saya kira kalau kita ingin berhasil, program ini tidak sekedar slogan gitu ya, memang harus ada sinergitas peran. Yang pertama tentunya dari gurunya ya. Jadi guru harus memahami betul pengetahuan kebencanaan itu seperti apa. Kemudian yang kedua dari siswa. Nah, siswa ini bisa dimulai dari mungkin anak-anak yang potensial, mungkin lewat pramuka atau apalah. Tapi kalau menurut saya semuanya harus bergerak. Kemudian dari orang tua ya, karena orang tua juga perlu memahami tentang pengetahuan kebencanaan itu menjadi sebuah pengetahuan bersama dalam keluarga, karena resiliensi itu tidak bisa lepas dari resiliensi sekolah, personal, dan keluarga. Itu baru kita menghadapi bencana itu dengan tingkat mitigasi yang tinggi ya. Mitigasi kan ada dua Ibu ya, struktural dan non struktural ya. Non struktural inilah yang terkait dengan pengetahuan salah satunya, dan penyuluhan dan edukasi. Di dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana, maka PMI merasa terpanggil untuk menjadi bagian integral dari langkah kita mewujudkan SPAB di seluruh sekolah-sekolah di daerah istimewa Yogyakarta. Maka PMI dengan kekuatan dan dengan kapasitas yang kami miliki berusaha terus untuk menjadi bagian dari proses pembentukan SPAB di seluruh sekolah-sekolah di DIY. Peran yang kemudian kami lakukan adalah setidaknya kami berusaha untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang inherent dengan langkah-langkah kita untuk membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana. Apakah pada pertolongan pertama melalui pelatihan-pelatihan khusus, ataukah kemudian melalui kegiatan-kegiatan PMR di tingkat wira, di tingkat SMA maupun SMK, dan kegiatan-kegiatan lain yang kemudian bisa kami satukan, apakah di intrakurikuler ataukah kemudian di ekstrakurikuler. Sehingga dengan demikian, maka PMI harus terus hadir di dalam langkah-langkah kita untuk mewujudkan sekolah atau Satuan Pendidikan Aman Bencana di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Jadi gerakan pramuka dalam rangka mendukung SPAB, kita sejak awal memang terlibat dalam mempersiapkan adik-adik pramuka melalui pendidikan yang dilaksanakan di kuspan-kuspan yang berbakalan di sekolah. Dan sebagai upaya memberikan panduan di gerakan pramuka, kita juga membuat buku-buku bagi adik-adik siaga penggalang penegak ketika dia mempersiapkan diri untuk terlibat di dalam rangka SPAB ini. Jadi gerakan pramuka sejak awal memang terlibat untuk bisa ikut serta mewujudkan aman bencana ini, khususnya melalui peran orang-orang muda dalam gerakan pramuka. Ya, tentunya harapan kami adalah khususnya orang-orang muda sejak awal sudah terlibat untuk menyadari bahwa peran mereka untuk ikut serta mengatasi maupun memitigasi bencana ini bisa dilakukan seawal mungkin. Dengan demikian keterlibatan dalam rangka mengatasi kejadian bencana itu bisa diawali lebih awal, lebih dini, sehingga adik-adik siap untuk mengatasi ketika ada kejadian kebencanaan. Kalau bisa jangan 5 sekolah aja ya. Ya, saya kira 5 sekolah ini sebagai agent of change atau pilot projecting. Tapi ke depan saya kira ada imbas ya, bagaimana sekolah yang 5 ini menjadi menggerak untuk sekolah-sekolah di sekitarnya. Memang sekolah penggerak itu kan bisa dilihat dari berbagai perspektif ya, termasuk SPAB ini harus ada yang juga mampu menunjukkan hasilnya gitu. Apa minimal kalau saya, karena riset saya tentang resiliensi itu harus dimiliki oleh semua anak yang tinggal di daerah bencana. Karena resiliensi itu salah satu poin mengapa saya sekarang banyak sekali banyak menyentuhkan dan mengenalkan, karena dengan resiliensi ini tidak hanya sekedar akan menjadikan SPAB itu sukses, tetapi secara personal anak-anak bisa punya daya adaptasi. Dia bisa membangun well-being di sekitarnya, dan itu penting banget.
kenapa riset saya dulu juga dimulai di level SMA, karena saya pikir kalau saya mulai dari SD nanti dia nggak bisa membantu, tapi kalau saya udah resilient saya bisa membantu di tingkat yang lebih tinggi, misalnya dia hidup di satu masyarakat. Itu satu perspektif yang saya bangun, karena SPAB ini menjadi slogan tanpa ada action. Kalau menurut saya seperti itu, jadi semuanya beraction. Dan yang agak sedikit perlu digarisbawahi, bagaimana budaya ini tidak hanya on the spot aja, ini ada ini ya, tapi habituasi. Nah, habituasi ini yang saya kira masih perlu dirancang oleh sekolah dengan melakukan satu program-program yang menyenangkan, tetapi menjadi preventif ketika betul-betul ada bencana. Saya kira program yang dirancang sudah bagus, cuma barangkali actionnya aja yang perlu diimplementasikan ya. Dan implementasi itu harus, nih kalau dalam bahasa teorinya ada programnya kayak apa, prosesnya kayak apa, evaluasinya kayak apa, itu yang barangkali perlu dirancang oleh setiap sekolah. Harapannya dengan terbentuknya SPAB kita, karena BPBD itu tugasnya memastikan ya wilayahnya aman dari penanggulangan bencana, bantu Pak Gubernur ya, itu kemudian kita tarik ke sektor pendidikan, kita pastikan sektor pendidikan kita cukup tangguh menghadapi bencana. Jadi ada bencana ya tadi, tangguh itu dalam arti resilient ya, mungkin kita berdampak tapi dengan cepat kita bisa pulih ya, karena mau tidak mau kita tinggal di kawasan rawan bencana yang tinggi. Alhamdulillah sangat positif dan saya sangat mendukung, bersyukur SMK Negeri 6 Yogyakarta ditunjuk sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana, karena kami didampingi oleh BPBD untuk melatih seluruh warga sekolah. Kebetulan mayoritas sekolah kami putri dan sangat rentan dengan kejadian-kejadian yang tak terduga. Bencana alam di DIY ini kan jelas ada gempa bumi, dan kami ini ada jurusan-jurusan yang sangat berdekatan dengan api seperti kuliner, perhotelan, pelayanan publik, sehingga keterampilan dan kecakapan untuk aman bencana ini sangat dibutuhkan oleh warga sekolah, sehingga kami sangat menyambut dengan baik. Sebelum peresmian SPAB Rintisan 2023, Wakil Gubernur DIY beserta jajaran melakukan penanaman pohon di halaman SMK Negeri 6 Yogyakarta sebagai simbol penghijauan. Peresmian SPAB Rintisan 2023 juga dimeriahkan dengan pentas tari oleh siswa SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 6 Yogyakarta.